Kali ini kita akan membahas tentang gejala kuantum yang pembahasannya masuk dalam fisika kuantum atau fisika modern. Sebelum lebih lanjut, Ibu ingin menjelaskan secara ringkas dan sederhana tentang perkembangan ataupun awal mula munculnya fisika kuantum. Dasar dimulainya periode fisika kuantum adalah ketika fisika klasik tidak bisa menjelaskan gejala-gejala fisika yang bersifat mikroskopis. Jadi seperti ini, pada mulanya cahaya dianggap sebagai gelombang. Ini dikarenakan sifat cahaya yang sama dengan sifat gelombang pada umumnya, seperti dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, didispersikan, dan lain sebagainya. Pandangan bahwa cahaya adalah gelombang inilah yang merupakan teori dari fisika klasik. Nah, ketika muncul gejala lain di luar sifat-sifat umum daripada gelombang, seperti fenomena radiasi spektrum cahaya yang dipancarkan oleh suatu benda, teori fisika klasik tidak bisa menjelaskannya. Oleh sebab itu, diperlukan cara pandang yang berbeda dengan sebelumnya. Dari sinilah fisika modern atau fisika kuantum mulai berkembang. Pada fisika kuantum, cahaya tidak lagi dianggap sebagai gelombang, namun sebagai partikel, di mana partikel-partikel tersebut bersifat diskret atau terpisah-pisah. Kalian bisa membayangkannya seperti butiran-butiran pasir, di mana satu butiran pasir itu merupakan satu partikel cahaya yang disebut dengan foton, dan tiap foton memiliki energi tertentu. Perdebatan teori yang menganggap cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel sebenarnya tidak sesederhana ini, di mana teori yang menganggap bahwa cahaya adalah partikel sempat ditinggalkan ketika sifat cahaya sebagai gelombang semakin diperkuat oleh hasil percobaan interferensi oleh Thomas Young. Namun perdebatan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan menganggap cahaya memiliki dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Sifat ini disebut dualisme gelombang partikel. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama tentang radiasi benda hitam, di mana radiasi benda hitam ini merupakan sebuah konsep yang mengawali pembahasan pada fisika modern atau fisika kuantum. Apa sih benda hitam itu? Apakah benda yang berwarna hitam? Bukan ya, benda hitam bukan berarti benda yang berwarna hitam. Benda hitam adalah benda yang mampu menyerap seluruh radiasi gelombang elektromagnetik yang diterimanya. Selain mampu menyerap gelombang elektromagnetik yang diterimanya, benda hitam juga mampu memancarkan gelombang elektromagnetik dengan baik. Walaupun kenyataannya semua benda dapat memancarkan gelombang elektromagnetik, tetapi benda hitam memiliki emisivitas atau daya pancar yang paling tinggi. Joseph Stephan dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa laju dari radiasi benda sebanding dengan luas permukaan benda dan temperaturnya. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan. Dengan P adalah daya radiasi satuannya watt, A adalah luas penampang meter kuadrat, E emisivitas benda, T adalah suhu mutlak benda satuannya Kelvin, sigma adalah konstanta Stephan Boltzmann yang besarnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, dan I adalah intensitas radiasi benda satuannya watt per meter kuadrat. Contoh soal. Sebuah benda dengan luas permukaan 200 cm kuadrat bersuhu 727 derajat Celcius. Emisivitas benda sebesar 0,6. Jika besarnya konstanta Stephan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Tentukan daya radiasi pada benda tersebut. Oke, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah luas permukaan. Berarti A sama dengan 200 cm kuadrat. Kita ubah ke dalam meter kuadrat
berarti dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya suhu, simbolnya T, besarnya 727 derajat Celcius. Karena suhunya masih dalam satuan derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, kita tambah 273 sama dengan 1000 Kelvin. Selanjutnya adalah emisivitas benda, E sama dengan 0,6. Jadi emisivitas benda ini adalah ukuran kemampuan benda untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ya. Kalau benda hitam itu nilainya 1. Jadi paling besar untuk emisivitas itu adalah 1. Yang terakhir adalah konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Dan yang ditanyakan adalah daya radiasi pada benda, yaitu P. Oke, kita langsung saja pasang persamaannya. Untuk P itu sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Tinggal dimasukkan semua nilai-nilainya seperti ini. Kemudian kita selesaikan sedikit-sedikit. 0,6 kali 5,67 itu 3,402. Pangkatnya tetap kali 10 pangkat minus 8. Kemudian 1000 pangkat 4 ini bisa kita ubah jadi 10 pangkat 3 pangkat 4. Jadi 1000-nya kita jadikan 10 pangkat 3 ya. 3,402 kita kalikan 2 itu 6,804. Pangkatnya menjadi pangkat minus 10. 10 pangkat 3 dipangkatkan 4 itu berarti 10 pangkat 12. 10 pangkat minus 10 dikali 10 pangkat 12 berarti pangkatnya dijumlah ya. Jadi 10 pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya dapat kita sederhanakan menjadi 680,4 watt.